Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Nah, Ustaz semua gimana kabarnya? Sehat ya semuanya? Indi apa namanya? Imam, Mufti, ini anak baru ya. Lumayan banyak ya, ada beberapa muka yang baru gitu. Ini siapa kan? Ikram, bukan. Apa? Saudaranya. Hah? Saudaranya. Apa saudara? Repan ya. Udah tinggi si Repan. Jadi sangat standar ya. Paham ya? Oke. Dan anak-anak Ustadz yang berada di rumah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi karena ada orang lama dan ada orang baru ya. Siswa lama dan siswa baru ya. Di sini Ustadz akan memperkenalkan diri ya. Terkait nama dan beberapa hal lainnya. Yang siswa lama mungkin sudah tahu, sudah paham ya siapa Ustadz, kayak mana model ngajarnya, orangnya gimana ya kan? Ya kan, Repan? Ustadz agak bingung ya Repan. Dulu dia kecil, pendek dia, tapi lasa. Sekarang dia udah tinggi, dia bisa tenang ya. Alhamdulillah. Nah, nama Ustadz Muhammad Ikhsandri ya. Kemudian Ustadz tinggal di Jalan Utama Gang Tengkulinan nomor 6 di dekat Masjid Raya ya, dekat Halat, dekat Jalan Halat. Kemudian umur Ustadz sekarang masih muda ya, 25 tahun. Insyaallah nanti bulan 8 ini 25. Doakan yang baik-baik ya. Kemudian status sekarang masih jomblo ya. Jomblo fisabilillah. Nah, karena Ustadz sudah memperkenalkan diri, sekarang gantian lah ya. Antum yang murid baru mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Coba siapa aja nih yang baru masuk? Enggak, berarti yang sedang megang pulpen 1, 2, 3, 4, 5 orang ya? Ya benar, 5 orang. 4. 1, 2, 3, 4. Oh ini yang lama ya? Nggak tahu Ustaz, karena udah hampir 1,5 tahun nggak jumpa ya kan? Badannya udah ada yang ngembang, ada yang naik ke atas ya kan? Repan udah naik ke atas, dia ada tinggi dia. Mulai saya selama liburan ini ya kan, belajar dari rumah, tidur, makan, Repan. Nah, kayak India. Ini kan udah kayak umur 17 tahun dia. Jadi umur antum berapa nih semua? 15 tahun ya? 15 kan? Ada yang 15, ada yang 16. Nanti insya Allah kelas 12 sudah 17 ya. Udah makin tinggi lagi tuh. Oke, baik. Ustaz, silakan memperkenalkan dirinya. Ya. Ya, diri di situ aja. Udah kenalan tuh semua? Belum kan? Nah, inilah momen yang cocok. Hah? Siapa namanya? Raka Ahmad. Raka Ahmad tinggal di Binjai. Jadi nanti mau tinggal di pondok? Enggak.
Pulang hari. Masya Allah, pulang hari ya. Tinggal di Binjai. Binjai di mana? Kebun Lada? Hah? Tanah Merah? Oh, di sini. Dekat lapangan Merdeka kan? Di jalan apa itu Tanah Merah? Jalan apa? Oh, yang gunung-gunung itu? Masya Allah ya. Ini jauh. Arkan Ahmad namanya. Arkan Ahmad. Oke, duduk. Dari SMP mana dulu? Arkan? SMP? SMP 1 Binjai. Masya Allah ya. Silakan duduk. Siapa tadi namanya Repan? Hah? Peraka sini lo. Kan mutasan. Tanya dulu siapa namanya. Lupa saya. Lupa itu. Salaman. Corona dah. Ya, siapa namanya? Raka. Iya. Tinggal di mana tadi? Kira-kira Binjai ya. Tanah Merah. Untuk kira-kira dari sini ke Binjai, kalau agak ngebut sedikit setengah jam lah. Kalau Ustadz yang bawa ya, kereta setengah jam. Jadi dari pagi nyampe sini berapa menit? Sejaman. Masya Allah ya, perjalanan biasa. Jam 6 berarti dari rumah. Ya. Oke, silakan yang di belakangnya. Ustaz. Salam. Agak kuat sedikit. Coba ini tutup muka. Ini gimana? Siapa namanya? Ilyas. Insyaallah Ilyas. Tinggal di Karekasi. Dulu SMP di Jawa Timur. Oh, orang Jawa ya. Berarti memang pindah dari Jawa ke sini. Masih silakan duduk Ilyas. Ilyas dari Jawa ya. Jadi Ilyas orang Jawa asli. Keturunan. Kecilnya lahir di mana? Lahir di Bandung. Oh. Manggilnya A Ilyas manggilnya. Ilyas. Syukran. Selanjutnya ini yang pakai baju merah, Ustaz berdiri. Buat suaranya ya, karena yang di sebelah kita deras juga mereka ngomong. M Farhan Siddiq. Sekolah di mana dulu? SMP Muhammadiyah tuh di Demak. Di Demak atau di Jalan Utama? Di Demak. Tinggal di Jalan Ismaili ya, dekat rumah Ustaz di mana? Oke, silakan duduk Farhan Siddiq. Yang terakhir, Ustaz, siapa namanya? Berapa? Sodikin Murba. Ya, ini Murbata ya. Kemudian sekolah di Sabilil Mukminin yang di Binjai. Di apa namanya? Tandem. Ya, Tandem itu. Tinggal di Karetanya. Jadi anak Ustaz semua udah hafal semua namanya, ya. Siapa namanya tadi? Yang paling ujung? Ya, Siddiq. Tuh, ini di belakang apa namanya? Farhan Siddiq. Ini siapa namanya? AA. Sunda ya. Tapi orang Jawa juga sih. Jawa Timur ya. Lamongan. Kediri. Oh. Kediri ya. Berapa tahun di Jawa? 3 tahun. Di Bandung? Di Bali? Berarti baru tahun ini di Medan. Masya Allah. Baik, benar Ustaz semua yang dirahmati Allah. Kita sekarang belajar apa?
ini ya. Oh ini apa sebenarnya? Nggak ada penghapusnya. Tahu miskin ini, ada nih sekali kan. Gua tiap pagi makan bubur aja. Dulu dia agak pendek nih, sekarang mungkin dia barusan. Nolak mana? Bubur, nolek dia. Kehidupan. Makan ya kan harus belajar. Makan, tidur, makan, tidur. Bagus ya kan pertumbuhannya. Coba sekolah dulu. Di gorengan ya kan. Gorengan rahimahullah Pak Rijal ya. Antum udah tahu kan? Pak Rijal udah nggak ada kan? Jalan kan? Di sekolah gorengan ya kan, di rumah makan enak-enak. Oke, paling tinggi. Jadi anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, saya lihat kembali ya. Bentar ya. Oh ini kita kelas 10 ya. Nah, sejarah. Jadi kita ini belajar sejarah di mata pelajaran saja ya. Akan tetapi secara esensialnya ya, yang kita pelajari itu Quran. Ya. Kita belajar Quran termasuk tajwidnya sekaligus belajar sedikit-sedikit ya tentang kisah para penghafal Quran dan sebagainya. Ya. Jadi bersama dengan Ustadz ini Ustadz kasih tahu ya. Esensinya kita itu belajar Al-Qur'an ya. Khususnya dalam memperbaiki bacaan antum. Yang tadi kan ini guru tafsirnya tadi Ustadz apa? Ustadz Anas kan? Kalau sama Ustadz Anas katanya nggak mungkin lah Ustadz perbaiki secara teorinya kan dalam waktu cepat 3 bulan. Ustadz nggak salah tadi ya, di 3 bulan kan. Maka di sini sama Ustadz, insya Allah kita akan belajar tentang matan ya, matan Fatul Atfal. Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat bukunya? Ah, ini udah pernah. Ini Ustadz kasih tahu ya. Nah, jadi ini kitabnya ya, yang akan kita pelajari insyaallah ya. Hakim, siapa namanya belakang? Hah? Simen. Men. Insyaallah yang kita pelajari nanti berkaitan dengan syarat Fatul Atfal. Jadi ini ya, anak-anak Ustadz semua, kita selama setahun ini kita pelajari dan tatbik Quran biasa ya, biasa. Jadi antum harus punya ini, tapi nanti dikasih insya Allah, ya dikasih oleh Ustadz Faris ke kita semua. Maka itu kalau tidak ada nanti bisa juga dibeli di luar ya, murah kok harganya ini, nggak sampai 50.000. Cuma 20-an sekian ya. Oke, paham? Ada yang mau bertanya tentang ini? Hah? Ada yang mau bertanya? Stefan? Ini kenapa lemas semua nih? Belum makan? Jadi, anak-anak Ustadz semua, selama kita berada di sekolah ini, tetap kita jaga protokoler
kesehatan kita ya. Jangan sampai sudah kita masuk ya, kita pula yang kena, sekolah kita jadi tutup. Yang di rumah berarti sudah mengambil pilihan ya untuk tidak masuk ya. Kan ada dibagi, ini ada yang online terus kan, ada kan? Ada. Barangkali nanti kalau udah masuk semua, ya kita berdoa semoga Allah bisa mengumpulkan kita semua ya. Tapi yang jelas saat ini kalau antum saat ini masuk, besok kan online antum kan? Ya. Kemudian nanti hari Kamis masuk lagi kan? Jaga itu. Di rumah pun tetap jaga protokol kesehatannya. Jangan di rumah kita bebas-bebas saja. Nanti kalau jangan sampai ya. Jangan sampai ada bilang zalik ya. Jangan sampai ada yang kena dari kita. Kena pula kawannya lagi yang lain, dan muncul pula di media sekolah Islam belum rumah terpapar COVID. Alhamdulillah ya, jangan sampai ya. Bisa tutup kita kalau sekolah lagi nanti. Dan maka dari itu, Lukman, masker dipakai. Ustaz ngasih tahu dari sekarang ya, untuk kita juga, ya kan? Untuk kita juga, bukan untuk Ustaz, untuk kita semua. Ya, untuk kita semua. Kalau kita sehat, diri kita juga yang menikmatinya. Yang enak untuk ibadah, enak untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, kalau kita sakit, ya enak apa-apa. Ibadah kadang terasa kurang ya kan. Mau beraktivitas sehari-hari payah. Paling COVID ini macam-macam sekarang modelnya. Udah kayak komputer bulat ya nama-namanya. Ada Delta, ada Alpha, ya. Apalagi yang belum tahu? Hah? Beda-beda namanya. Maka dari itu anak-anak Ustaz semua ya berada di rumah juga, tetap kita selalu jaga protokol kesehatan ini ya. Tetap jaga. Jangan sampai kita kena, keluarga kita kena juga. Nah, ini jangan dibuat lelucon, bercandaan ya, jangan. Ini suatu hal yang serius. Karena sekarang ini hampir tiap hari kita lihat banyak orang yang meninggal ya kan. Dulu-dulu kita lihat ada yang meninggal tapi tidak sebanyak ini ya. Sekarang kita lihat hampir setiap harinya ada yang meninggal. Bahkan kalau bisa Ustaz katakan melalui survei ya, hitungan data statistik, setiap hari barangkali di seluruh dunia lebih daripada 1.000 orang yang meninggal. Nah, itu kita harus jaga ya, jaga kesehatan kita, jaga fisik kita. Nah, oke, anak-anak Ustaz semua udah ada yang megang ini. Tarik masuk Islam ini. Kita lebih esensinya ke sejarah Islam berkaitan dengan Al-Quran. Itunya esensialnya. Namanya sejarah, tapi sejarah Islam berkaitan dengan Quran, ya. Dan lebih kepada tatbiknya nanti, ya. Oke, anak-anak Ustaz semua yang dirahmati Allah. Selama hampir 1,5 tahun ini kita belajar online ya. Barangkali di sekolah yang lain gitu juga kan. Di Binjai itu juga online ya. Atau dikasih tugas hari Sabtu ambil, nanti hari Sabtu depannya dikembalikan. Ada yang model begitu sekolahnya. Kalau di Muhammadiyah 1 gimana? Oh, 2 kali seminggu ya di Muhammadiyah 1 ini. Sebelumnya di mana Ilyas? Hah? Di mana model sekolahnya di SMP? Tatap muka. Setiap hari. Di sana tatap muka ya. Di sini aja enggak kita di kelas-kelas. Jadi anak Ustaz tiap sekolah beda-beda. Jangan samakan. Wih, saya Ustaz sekolah tatap muka.
saya ini Ustaz, online terus. Ini kita kok gini Ustaz, beda-beda ya. Itu tergantung keputusan sekolahnya masing-masing. Dan nggak bisa kita intervensi, kita campur tangan di situ ya. Karena kita bukan pejabat di sekolah itu. Untuk itulah anak Ustaz ya, mulai sekarang sudah harus dipahami ya. Sudah harus dipahami. Jangan kita lagi banyak protes, yang penting kita sudah bisa masuk sekolah. Belajar sungguh-sungguh. Dulu tahun lalu Ustaz balik kelas 10. Balik kelas 10. Gak pernah sekalipun masuk. Jumpa semua, gak pernah. Tapi dari online itu pun gak pernah sampai 30 orang. Ini nanti berapa orang? Ini. Hah? Bukan, maksudnya semuanya. 33 orang. Nah. 33 orang. Dibagi 2. Berarti besok ada yang 17 ya. Besok lebih banyak gitu. Maka itu, sekarang ini sudah ada yang masuk, gunakan ini dengan sebaik mungkin ya. Jangan sampai nanti ada cerita di luar sana ya, di bawah bilangnya apa? Tidak paham. Apalagi masalahnya dulu online. Ringan. Ya, jaringan. Ini ya. Jaringan. Kemudian paket habis. Paket data habis. Apa lagi? Listrik mati. Apa lagi? Handphone nggak ada. Ustaz, handphone ada 1. Handphone ada 1 Ustaz, katanya. Handphone tidak ada. Apa lagi yang antum tahu masalahnya untuk tahun belakangan ini kita belajar? Lukman. Ketiduran. Nah, ketiduran Ustaz, ngantuk katanya. Alhamdulillah dia masuk tiap hari ya. Nah, masalah-masalah kayak gini ya sudah kita selesaikan karena kita sudah bisa masuk ke jam terbatas. Kalau saat offline ini masalah ini hilang ya, ya kan? Ini semua masalahnya berkaitan dengan paham katanya. Kalau kita offline, apa yang menjadi sesuatu hal yang membuat kita bisa baik belajar? Apa kira-kira? Bisa bertanya. Nah, bagus ya. Kita bisa bertanya. Anak Ustaz semua pergunakan waktunya. Kalau saat offline, bertanyalah sama gurunya langsung. Kalau ada gurunya sini langsung tanya. Ingat, ini SMA. Setelah ini mau jenjang selanjutnya lagi, mau kuliah. Jangan kita melalaikan. Ustaz, tahun lalu kelas 10, tahun lalunya kelas 10 wali kelas. Sekarang mereka udah kelas 12. Ini yang sekarang Ustaz wali kelas ini, kelas 12 sekarang. Ada orang gadis ya, abang-abangan kalian. Jadi ada Korik, Anas Jari. Gak nyangka dulu Ustaz masuk sini mereka masih kelas 7. Bukan, waktu itu cepat berlalu, ya kan? Dan dia tidak bisa ngulang lagi ke belakang. Maka itu sekarang waktunya bertanyalah kalau tidak paham. Apalagi yang membuat kita lebih efektif belajar offline? Penjelasannya lebih rinci ya. Ini bagus ya, yang dibilang Pak Farhan Siddiq. Jadi rinci-rincinya. Al ilmu qabla al-qaul wal amal ya. Ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat ya. Jangan nanti pas ujian masalah aja itu.
Dulu kita ujian yang anak SMP-nya ya, masih pakai Google Form. Bisa jadi sekarang ini nggak pakai Google Form lagi. Ada namanya cari-cari di Google ya, karena nggak ada handphone. Ya kan? Ada handphone. Handphone, Ajis. Handphone, Farhan. Bilang handphone, nggak ada kan? Di sini dilarang bawa HP ya. Dulu sebelum masuk ini ada dia yang bertanya, Ustaz, kan PTM boleh masuk, jadi boleh bawa HP Ustaz? Nah, boleh tetap bawa HP, ada cerita yang bawa HP. Ngapain bawa HP? Mau mabar? ML, ini mabar ya. Nggak ada gitu, mentang-mentang sekolah ada wifi. Ada yang boleh kecuali guru ya, karena guru ada keperluannya. Apa yang kira Ustaz? Untungan kita belajar offline ini? Hah? Hemat kuota ya. Hemat kuota ya. Ini bagus sekali ya. Jadi nggak ada cerita pakai data bisa. Uang pun untuk beli pakai data pulang. Bagi yang punya wifi tidak bisa diputus wifi-nya ya kan. Pasang lagi kalau ada sesuatu yang tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin. Yang keempat, apa lagi kira-kira dasar? Kawan. Nah, empat teman. Jadi teman ini ada baiknya. Kalau teman kita baik, jadi baik lagi. Kalau teman kita nggak baik, ya jadi kayak gitulah, nggak jelas hidup kita. Selain itu pula kita bisa belajar bareng, ya, bisa belajar bareng. Nggak hanya dari kita saja yang memahami pelajaran tersebut. Bisa jadi kita kurang ini dalam memahami pelajaran tersebut. Tapi karena ada kawan kita yang ngasih tahu, yang menjelaskan, repan, kita bisa jadi paham. Ya. Itulah fungsinya kawan sekarang ini. Maka dari itu selagi ini jumpa, kalau nggak paham, tanya guru. Nggak ada gurunya, tanya teman. Gitu. Jadi nggak ada alasan Ustaz, nggak paham. Ustaz, kayak ini banyak kali alasannya ya kan. Ada temannya yang pintar, ajarin. Dulu Ustaz sekolah, kalau ada yang nggak paham, misalnya jurusan pelajaran IPA juga ya, matematika IPA, nggak paham, jadi kawan teman Ustaz yang pintar ngajarin. Dulu kapan tulis gini juga, ya, teman-teman yang lain. Saat istirahat. Jadi kalau udah mau ujian itu istirahat, kami enggak istirahat di kelas saja, makanya sambil ada teman yang pintar ngejelasin, teman-teman yang lain bahas soal. Nah begitu juga dengan ada PR di rumah, nggak ada kan? Ada. Jadi di rumah ini masya Allahnya itu ya, kita nggak ada dibebankan tugas PR, tapi antum di rumah itu hanya untuk ngafal Quran, ya, untuk ngafal Quran. Pelajaran yang lain kalau antum nggak ngerti, kayak saya bilang tadi, istirahat pergunakan sebaik mungkin. Yang kira-kira pintar di kelas ini, ajarin temannya. Ya, ini salah satu strategi yang besar. Maka itu harus lomba-lomba dari sekarang. Gimana kita jadi yang nomor satu. Sekali lagi bisa katakan, ini SMA bukan SMP. SMA ini udah tahap antum mau ke jenjang berikutnya. Mau jadi apa antum kelak? Mau jadi ustadz? Disinilah fondasi yang dibangun. Bukan dari SMP. SMP masih sama ya, sama SD. Ibaratnya yang kita mengikuti alurnya. Di sini pola pikir udah berubah, bukan kayak anak-anak lagi. Nggak ya? Bukan kerjanya mengkeliling sana, main-main lari-lari sana. Ngerjain kawannya, nggak lagi SMA ini. SMA ini udah kita fokusnya ke depan. Gimana biar kita jadi orang sukses? Fit dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Kita pikir. Kita mau jadi ustadz, belajarlah bagus dari sekarang. Mau jadi ilmuwan, belajarlah bagus dari sekarang. Ya. Atau mau jadi, mohon maaf ya, karena ada ustadz,
sampah masyarakat. Usahain orang aja kerjanya. Nggak ada kontribusi dia buat keluarganya, buat orang lain, nggak ada kontribusinya. Usahain orang aja. Kalau orang nampak dia, aduh, langsung pindah jalan. Kenapa? Minta diutangin aja. Dia menang dulu katanya. Di sinilah dimulai ya. Pikir dari sekarang cita-citanya apa. Jangan nanti sampai kelas 3 bingung. Aduh, mau masuk apa ya ini ya? Banyak kejadian kayak gitu. Udah kelas 3 bingung. Mau kemana nih ya? Tahu masa apa cita-cita anak? Dari sekarang harus tahu. Walaupun nih dengar rasanya, walaupun antum bukan bidangnya terlalu dalam di bidang agama, ya, artian antum pun suka belajar agama, tapi untuk mendalaminya kali gitu kan, kurang main gini antum, ya wawasan antum ini. Jadi lebih kepada pelajaran IPA dan sebagainya. Boleh. Dari ilmuwan boleh ya, ilmuwan Islam insyaallah. Jadi ekonom boleh, ya, ekonom yang Islam. Itu bagus untuk menyebarkan dakwah kita juga, ya. Boleh. Fondasinya sudah ada di sini ya. Di sini pelajaran agama 70%, umumnya 30%. Ya. Jadi untuk agama insyaallah sudah selesai di sekolah kita ya. Pelajari. Tapi antum punya kelebihan lain di pelajaran umum, yaitu antum mengembangkan di rumah. Ya, antum cari kalau itu cita-cita antum betul-betul antum kembangkan. Lukman tidur dia kan. Nah, itu buka dulu. Betul-betul kembangkan. Kalau mau jadi ustaz, Revan betul-betul dikembangkan dari sekarang. Ini sudah tempatnya yang banyak ustaz semua ngajar ini, LC semua ngajar ini. Gak ada sekolah di Medan ini yang LC ngajar di sekolah kecuali di pesantren ya. Pesantren jelas ya. Ini kita kan sekolah yang bisa pulang, bukan pesantren. Banyak ustaz yang luar biasa di agama sini. Bahasa Arabnya, agamanya, Qurannya, tanya. Ya, jangan sampai ini menjadi kesempatan yang tidak akan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu sekali lagi anak-anak mulai sekarang tulis sekarang anak-anak apa yang harus antum kerjakan? Pertama, tulis cita-cita antum. Cita-cita itu sering dilihat, sering ditulis. Dimana antum tempel di kaca rumah, di pintu kamar antum. Tulis dari sekarang, mau jadi apa? Ya. Biar sering antum lihat, antum ingat, oh saya punya tujuan di sini. Dimulai dari sekarang. Ya. Kemudian yang kedua, kembangkan minat dan bakat antum. Dari sekarang harus tahu minatnya kemana, bakatnya di mana. Jangan mau jadi orang pelangak melongo aja dan main aja. Pikir nanti apa yang bisa bilang tadi dalam tanda kutip jadi sampah masyarakat. Usahain orang aja. Kita nggak mau jadi kaum muslimin orang Islam yang seperti itu. Kita mau jadi orang Islam yang bermanfaat. Apa kata Nabi SAW? Khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kita ingin jadi kayak gitu ya, manusia seperti itu. Bukan manusia yang khairun nas menyusahkan orang.
Gak ada sebaik-baik manusia itu yang menyusahkan orang, enggak. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Dari sekarang harus tahu minat dan bakat, berguna. Yang ketiga, yang terakhir ya, Ustaz. Menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Nah, ini ya, menggunakan waktu antum dengan sebaik mungkin. Jangan terlena karena kita lagi wabah ini, waktunya habis itu aja. Ustaz nyesal dulu. Ustaz aja bisa nyesal, walaupun dulu sekarang ini. Tapi Ustaz juga menyesali waktu Ustaz habis buat hal-hal yang tidak bermanfaat. Walaupun dulu Ustaz sedikit puas waktu masa SMA Ustaz ya, karena mengikuti berbagai macam kegiatan ya di luar daripada sekolah untuk mengembangkan minat Ustaz. Tapi antum sekarang ini kan Falas. Nah, ini ya kita tidak bergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kalau Ustaz ya, Ustaz punya buku sendiri yang tiap hari Ustaz catat jam sekian mengapain, sampai malam untuk mengapain. Antum juga mungkin barangkali bisa ngikuti metode Ustaz ini ya, untuk mengingatkan diri kita biar enggak lalai ada yang dikerjakan. Jadi waktu nggak habis sia-sia gitu aja. Minimal baca buku itu selesai. Seminggu 1 buku selesai untuk baca. Buku apapun itu asalkan bermanfaat. Ya, asalkan bermanfaat untuk diri antum. Ya. Kemudian yang jadi acuan kita bisa menjaga waktu itu adalah ketika kita bisa menjaga sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu kita berantakan, berarti kita bukan orang yang disiplin dalam menjaga waktu. Tapi kalau sholat 5 waktu kita bagus, tepat waktu terus, di masjid terus, ya, insya Allah itu sudah menampakkan diri kita itu disiplin dalam menjaga waktu. Dan itu akan terbawa terus nanti sampai antum dewasa, antum menjadi orang. Ya. Karena menjaga waktu ini sangat luar biasa ya. Kaum muslimin sudah diajarkan dari dulu. Walaupun sekarang dalam ibaratnya lebih katanya orang Jepang, ya kan, bisa menjaga waktu. Disiplin kali orang Jepang itu, sampai kereta yang cepat yang musim cancel itu telat 3 menit aja mereka bisa kena sanksi ya kan, bisa kena denda. Jepang luar biasa dalam etos kerjanya, disiplinnya, menjaga waktu. Bisa mereka pula yang melakukan hal itu, padahal yang diajarkan Allah adalah bagi orang-orang Islam ya. Orang Islam diajarkan, kaum muslimin diajarkan Allah. Wal asr, wal duha, wal lail. Ya kan? Allah banyak sebut dalam waktu itu. Waktu duha, waktu malam. Apalagi ini? Hah? Wal fajar. Waktu fajar ya. Semua itu diajarkan Allah bagi kaum muslimin. Tetapi kita sering kalah dengan waktu. Ustaz ingatkan dari sekarang ini. Ustaz hari ini memotivasi antum aja biar dari sekarang ini start kita ini dari sekarang untuk betul-betul belajar. Jangan lagi terlena dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa kata Nabi SAW? Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Ya, di antara kebaikan Islam seseorang tarkuhu mala yakni, dan dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya, hadis sahih.
Maka dari itu anak Ustaz, sekali lagi ini ingatlah, tulis cita-cita kita, kembangkan minat bakat kita, dan yang terakhir pergunakan waktu dengan baik. Sembari itu juga kita minta doa sama orang tua. Ya, kita berusaha, kita ikhtiar, kita juga berdoa kepada Allah dan mintalah doa restu daripada orang tua kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bermanfaat di dunia dan Allah selamatkan kita di akhirat kelak. Oke, ada Ustaz? Ya, waktu kita sebentar lagi. Ustaz mau tanya, jawab ya. Apa motivasi antum dalam belajar? Agar mendapatkan masa depan yang lebih baik. Masya Allah, bagus. Apa motivasi antum dalam belajar? Hah? Bahagiakan orang tua. Masya Allah. Antum motivasi dalam belajar apa? Bisa jadi bermanfaat. Hah? Bisa jadi bermanfaat. Bisa menjadi orang bermanfaat. Rehan, apa motivasi dalam belajar? Beda, sama juga jawabannya, beda sedikit aja atau ganti-ganti kalimatnya. Yang lain? Ya, biar mendapatkan antum belakang. Apa motivasi dalam belajar? Apa? Lebih pintar. Jadi lebih pintar. Lukman, apa motivasi antum dalam belajar? Jangan pernah menyerah untuk antum. Motivasinya apa dalam belajar? Untuk agar Allah cinta. Agar bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya benar ya. Semuanya benar yang antum ucapkan. Tapi yang jelas tujuan akhir kita itu tadi, kita bisa dapatkan ilmu dan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita pintar, tapi pintar kita untuk membohongi orang. Jangan kita berilmu, tapi ilmu yang kita gunakan untuk diri kita sendiri saja. Jangan. Ya. Jadilah kita orang pintar, orang berilmu, orang alim, tapi juga yang bisa dipergunakan oleh orang lain, bermanfaat untuk diri kita dan orang lain di sekitar kita. Untuk bahagiakan orang tua, benar sekali ya. Kita belajar di dunia, orang tua kita bahagia. Ingat, orang tua kita takkan tergantikan. Nah, Ustaz semua. Satu-satunya orang tua kita yang akan membela kita juga di dunia dan di akhirat kelak. Ya. Maka itu persembahkan yang terbaik buat orang tua kita. Belajar yang serius, yang sampai orang tua kita kecewa. Setiap tahunnya kita nggak serius belajar, kecewa orang tua kita. Kapan mau berubah? Sedangkan orang tua kita sudah mengeluarkan biaya yang mahal untuk sekolah kita, ya. Dari kecil orang tua kita juga mendidik kita, tapi kita terus-terusan sepele aja, mau belajar, malas dan sebagainya, ya. Itu barangkali ada sedikit di hati orang tua kita. Kalau kita seperti itu modelnya, sedikit kesedihan. Sekarang sudah saatnya SMA, pemikiran sudah matang. Antum ini sudah matang ini pikirannya. Karena kan dengan gadget informasi antum bisa lihat. Zaman Ustaz dulu nggak ada gadget, SMS saja. Maka dulu kadang anak-anak SMA pemikirannya masih polos-polos. Sekarang ini kan udah enggak. Bahkan ada Ustaz yang masih SD, masih TK sekarang udah kayak dewasa aja ngomong. Udah perubahan zaman seperti itu. Teknologi sudah makin canggih, kalau tidak antum pergunakan maka antum akan ketinggalan. Maka selain belajar juga antum harus mulai lah dalam hal teknologi, ya.
agama tuh untuk antum amalkan. Itu untuk dari kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kemudahan kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya, dan Allah meridhai kita semua agar kita dapat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya anak Ustaz, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan ya. Lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Sekali lagi insyaallah yang akan kita pelajari ini syarah Tuhfatul Atfal. Maka dari itu antum harus punya persiapan di rumah ya. Nanti kitabnya bisa diminta atau kalau tidak ada bisa dibeli untuk kepemilikan sendiri ya. Murah harganya nggak sampai 30.000. Itu saja ya. Jangan lupa baca Quran di rumah. Berdoa sama Allah agar topik ini bisa selesai. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum.